Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membuat video tentang hitung berhitung. Oke, ini memang tentang matematika, cuman ada kebutuhan juga di dunia kesehatan. Kalau kita melihat pasien-pasien di rumah sakit, barangkali teman-teman ada yang ke rumah sakit jenguk keluarga atau siapa pasti melihat cairan infus yang digantung. Di infus tersebut ada selang yang terlihat menetes entah pelan atau cepat. Nah, banyak sih entah dia tahu atau tidak ya, kurang tahu juga saya ya. Banyak orang sih ketika melihat infusnya, misalnya keluarganya yang macet gitu. Oh, infusnya macet, dia perbaiki sendiri. Kadang-kadang dia perlambat sendiri atau dicepatkan sendiri biar cepat sembuh katanya. Sebaiknya kalau memang tahu seperti itu, entah itu kalau misalnya ada keluarga di infus kemudian infusnya macet atau infusnya terlalu cepat, mendingan kasih tahu perawat yang bertugas. Kenapa? Karena infus yang dipasang tersebut ada cara menghitungnya. Jadi infus yang netes itu ada cara menghitungnya. Jadi harus berapa berapa cc, berapa liter yang masuk ke tubuh dalam 1 hari, 1 jam atau sesuai dengan advis dokternya. Oke. Kita akan belajar bagaimana menghitung tetesan cairan infus. Kita akan belajar bagaimana menghitung cairan infus yang lewat di selang infus. Atau kita akan belajar jumlah tetesan infus. Apa ya enaknya? Kita belajar bagaimana mencari tetesan infus sesuai dengan advis dokter, gitu aja ya. Oke. Jadi infus yang menetes itu di selang infus itu ada cara menghitungnya. Untuk mencari yang namanya tetesan infus itu ada rumusnya. Jadi rumus simpel sekali sih, rumus matematika infus. Jadi gini cara menghitungnya, kita lihat rumusnya dulu. Oke, ini rumusnya. Tetesan infus sama dengan jumlah cairan yang diinginkan oleh dokter dikali faktor tetesan. Faktor tetesan ini adalah kalau kita lihat selang infusnya, sebelum dibuka selang infusnya itu ada apa ya? Ada aturan mainnya, aturan pakainya di situ. Biasanya tertulis 20 TT, 20 TP atau 30 TP atau 15 TP, tergantung dari selangnya. Itu adalah faktor tetesan. Jadi biasanya itu menyimpulkan bahwa setiap berapa tetes itu sama dengan 1 cc, biasanya kayak gitu sih. Nah, ini tadi ya, untuk mencari namanya tetesan infus. Jadi jumlah cairan yang dibutuhkan atau jumlah cairan yang diadviskan dokter dikali oleh faktor tetesan, kemudian kita bagi waktu. Waktu ini bisa 1 jam atau per menit. Rata-rata kalau kita mencari yang terkecil pasti per menit. Karena 1 jamnya adalah 60 menit, maka nanti kalau diminta per jamnya pasti dikalikan menitnya dulu 60 menit. Jadi secara singkat rumusnya kayak gini. Untuk mencari tetesan infus sama dengan jumlah cairan yang dibutuhkan dikali faktor tetesan dibagi waktu dalam menit. 1 jam kali 60 menit kalau memang itu 1 jam. Kalau 24 jam kali 60 menit untuk 24 jam. Nah, oke. Kita ambil contoh. Semisal ada dokter meminta untuk cairan 500 ini. Cairan 500 ini harus habis dalam 1 hari. Misalnya seperti itu. Jadi dokter mengatakan ini 500 harus habis dalam 1 hari. Bukan 1 jam, bukan 2 jam, bukan 3 jam, tapi 1 hari. Nah, 1 hari itu terdiri, kalau kita ya, 1 hari itu terdiri dari siang dan malam. Berarti 12 untuk malamnya, siangnya 12. Jadi ada 24 jam. Jadi cairan infus ini ya, jumlahnya cairan kan 500 cc. 500 ini harus habis dalam waktu 24 jam. Nah, pertanyaannya adalah berapa tetes yang harus kita siapkan? Caranya kita masukkan ke rumusnya. Jadi 500 kita kali faktor tetesan. Rata-rata infus itu 20 ya faktor tetesannya. Jadi 500 kita kalikan 20 untuk faktor tetesannya.
kemudian kita bagi, kalau 24 jam berarti kita ambil yang terkecil harus dikalikan 60 menit. Jadi 24 dikalikan 60 menit. Oke, kita coret-coret, kita sederhanakan. Yang 20 kita jadikan 1 karena 20 kalau dibagi 20 dapatnya 1, yang 60 kita sederhanakan. 60 itu kalau dibagi 20 dapatnya 3, kemudian 500 tetap 524. Setelah itu kita kalikan, yang 500 kalikan 1 itu menjadi 500, kemudian yang 24 kalikan 3 menjadi 72. Nah, 72, kemudian 500 kita bagi 72. 72 dapatnya 6,94. Karena tadi adalah 60 menit, maka ini setiap 1 menitnya harus ada 6,94 tetes. Jadi sekitar, kalau kita desimalkan ya, kalau kita desimalkan menjadi 7. Dalam 1 menitnya harus ada 7 tetes. Nah, jadi kalau sudah terpasang infusnya, sudah netes, kita tinggal menghitung dalam 1 menitnya itu harus ada 7 tetes. Nah, mungkin nunggunya agak lama ya, 1 menit ya. Bisa juga kita sederhanakan lagi. Semisal dalam 1 menit itu ada 60 detik, maka kita sederhanakan lagi. 6 itu kita dalam 1 menitnya karena ada 60, maka kita bagi juga menjadi 60. Kalau kesulitan juga 1 menit itu karena ada 60, kita bagi lagi yang lebih sederhana, misalnya 15. Jadi ada 4. Kalau 15 itu dikalikan 4 kan 60, makanya kita ambil 4 saja. Bisa juga dari 7, hasil dari per menitnya adalah 7 tetes, kita bagi 4. Jadi dalam waktu berapa second ya, berapa sekian detiknya, itu harus ada jumlah dari 7 dibagi 4 tersebut. Nah, cukup rumit sih kalau lebih kecil lagi. Lebih gampangnya ya 1 menit ini. Jadi dalam 1 menit harus ada 7 tetes. Maka infus yang jumlahnya 500 cc tersebut akan habis selama 24 jam. Nah, itu kalau lancar. Tapi kadang-kadang yang namanya pasien habis ke kamar mandi atau duduk jalan, kadang-kadang darahnya keluar. Nah, itu bisa memperpanjang juga waktunya. Makanya ketika ke kamar mandi kita harus waspadai yang namanya infus itu macet. Kadang-kadang macetnya karena darahnya keluar. Biasanya darah itu keluar gara-gara infusnya, cairan infusnya itu lebih rendah daripada daerah yang kena infus. Makanya kalau ke kamar mandi sarannya infus harus lebih tinggi daripada tubuh kita supaya cairan tetap netes sesuai dengan kebutuhan. Maka sesuai dengan perhitungan, cairan infus akan habis sesuai dengan permintaan dokter. Mungkin itu saja. Nah, kalau masih bingung, komen di bawah. Kalau bermanfaat, silahkan share dan jangan lupa subscribe. Cukup sekian dan sampai jumpa.